Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebuah perusahaan bisa tahu persis berapa banyak produk yang harus mereka buat? Mereka nggak pakai sihir kok, tapi mereka punya sesuatu yang mirip banget, yaitu peramalan. Ini pada dasarnya adalah cara mereka mengintip masa depan biar bisa bikin keputusan bisnis yang lebih cerdas hari ini. Oke, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas apa itu peramalan, kenapa ini penting banget, terus kita bedal dua pendekatan utamanya, mana yang seni, mana yang sains, dan terakhir kita akan lihat beberapa metode hitung-hitungan yang paling sering dipakai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, memahami apa sih sebenarnya inti dari peramalan di dunia bisnis itu. Nah, ini nih pertanyaan paling mendasar buat bisnis manapun. Apa mereka cuma main tebak-tebakan aja? Tentu nggak dong. Jawabannya ya ada di kemampuan mereka buat melihat ke depan. Dan disitulah peramalan ini jadi kuncinya. Jadi, ini dia definisinya. Peramalan itu campuran antara feeling alias seni dan data alias sains. Jadi ini bukan cuma soal angka-angka doang, tapi juga soal pemahaman pasar. Dan yang paling penting, hampir semua keputusan strategis perusahaan itu dasarnya dari sini. Dan inilah tujuan akhirnya. Intinya gini deh, kalau bikin produk kebanyakan, ya rugi, jadi barang numpuk. Tapi kalau bikinnya kedikitan, malah kehilangan kesempatan jualan. Nah, peramalan yang bagus itu bantu perusahaan nemuin titik pas di tengah-tengahnya. Oke, kita udah tahu nih apa itu peramalan. Sekarang yuk kita dalemin lagi kenapa sih hal ini krusial banget dan gimana dampaknya bisa nyebar ke seluruh bagian perusahaan. Coba deh lihat ini. Kerennya peramalan itu dampaknya luas banget. Ini bukan kerjaan satu divisi aja. Mulai dari tim marketing yang bikin rencana kampanye, tim produksi yang atur jadwal kerja, sampai tim pembelian yang pesan bahan baku, semuanya, beneran semuanya, bergantung sama ramalan permintaan yang akurat. Tapi penting buat kita tahu ya, nggak semua peramalan itu sama. Ada yang jangka pendek, ini buat ngurusin operasional harian. Misalnya, nentuin butuh berapa karyawan sih buat minggu depan. Nah, kalau yang jangka panjang, itu buat keputusan-keputusan gede, kayak perlu nggak ya kita bangun pabrik baru tahun depan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Dua aliran utama dalam dunia peramalan. Ini lebih soal feeling dan pengalaman, atau murni soal angka dan rumus matematika. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi ada yang namanya pendekatan kualitatif, kita sebut aja seni. Ini ngandelin banget kebijaksanaan manusia. Contohnya, ngumpulin para bos-bos besar buat dimintain pendapatnya. Nah, di sisi lain ada pendekatan kuantitatif alias sainsnya yang pakai data masa lalu buat ngitung masa depan secara matematis. Oke, yuk sekarang kita bedah sisi sainsnya. Tenang, kita nggak akan pusing-pusing sama matematika yang ribet. Kita cuma mau ngertiin logika di balik beberapa teknik peramalan yang paling populer. Sebelum kita masuk ke tekniknya, ada satu konsep kunci yang perlu kita pahami dulu. Data penjualan di dunia nyata itu seringnya berisik, maksudnya naik turunnya kadang nggak jelas. Nah, tujuan teknik-teknik ini tuh buat menyaring kebisingan itu, biar kita bisa lihat tren atau pola yang sebenarnya. Oke, yang pertama dan paling dasar itu rata-rata bergerak sederhana. Gini deh, bayangin kamu punya data penjualan 3 bulan terakhir. Logikanya simpel banget. Kita anggap aja penjualan bulan depan itu ya kira-kira sama dengan rata-rata penjualan 3 bulan kemarin. Gampang kan? Ini bagus buat menghaluskan data yang naik turun. Tapi ada minusnya. Data 3 bulan lalu dianggap sama pentingnya kayak data kemarin. Nah, metode ini adalah upgrade dari yang sebelumnya. Namanya rata-rata bergerak tertimbang. Logikanya lebih pintar. Apa yang terjadi kemarin, itu pasti lebih relevan buat besok daripada apa yang terjadi 3 bulan lalu. Jadi, kita kasih bobot atau nilai kepentingan yang lebih besar ke data yang paling baru. Misalnya, penjualan bulan lalu kita kasih bobot 50%, sementara 3 bulan lalu cuma 10%. Ini bikin ramalannya jadi lebih peka sama perubahan terbaru. Sekarang, kita bahas salah satu metode yang paling canggih dan populer, penghalusan eksponensial. Dengar namanya jangan takut dulu. Intinya gini, kita mulai dengan satu ramalan. Terus, kita lihat kenyataannya gimana. Kalau ramalan kita ketinggian, ya ramalan berikutnya kita turunin dikit. Kalau kerendahan, ya kita naikin dikit. Kerennya, metode ini kayak bisa belajar dari kesalahan sebelumnya, jadi dia bisa beradaptasi dengan cepat tanpa perlu nyimpen data yang banyak. Terus gimana dong cara milih teknik yang pas dari semua pilihan ini? Ya, jawabannya tergantung situasi. Kayak yang ada di slide ini, kalau kamu baru mulai dan datanya dikit, mungkin penghalusan eksponensial cocok.
Kalau penjualanmu cenderung stabil, rata-rata bergerak sederhana aja udah cukup. Kalau kamu lihat ada tren naik yang jelas, mungkin butuh metode yang lebih canggih lagi. Intinya, nggak ada satu jawaban benar, yang ada cuma alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Dan pada akhirnya, kita harus ingat satu hal. Nggak ada ramalan yang 100% sempurna. Tujuannya bukan buat menghilangkan ketidakpastian, itu mustahil. Tapi, buat mengelolanya dengan lebih baik, biar kita bisa bikin keputusan yang lebih terarah. Sebagai penutup, kita balik lagi ke ide soal bola kristal tadi. Peramalan, mau itu di bisnis atau di kehidupan pribadi, itu intinya adalah usaha kita buat mengelola ketidakpastian. Tujuannya satu, supaya bisa bikin keputusan yang lebih baik dengan informasi yang kita punya. Jadi, saya tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Kalau Anda bisa meramal satu hal aja tentang masa depan Anda, entah itu karir, keuangan, atau apapun, apa yang bakal Anda pilih? Renungan ini adalah inti dari kenapa peramalan itu penting banget.